Kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran pertama. Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar? Ibu harap kabar kalian baik semua ya. Jangan lupa menjaga kesehatan dan sering mencuci tangan, serta keluar rumah menggunakan masker. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, mari kita hormat kepada bendera merah putih. Hormat, gerak, gerak. Supaya kita lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita nyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Mari kita mulai. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau kena pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Ya, kita telah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada kalian, bisakah kalian bayangkan ketika orang zaman dahulu beraktivitas sebelum ditemukannya listrik? Ketika malam hari mereka memanfaatkan apa ya? Ya, mereka memanfaatkan alat seadanya seperti lilin dan lampu petromak. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai listrik. Nah, sekarang coba kalian amati keadaan pada siang hari ini. Kira-kira ketika siang hari mengapa bisa terang? Iya, jawabannya karena siang hari ada matahari. Jadi kita bisa beraktivitas dengan senang. Kemudian ketika malam hari kita menggunakan apa untuk penerangan? Ya, benar sekali. Kita menggunakan lampu untuk bisa beraktivitas. Nah, lampu itu untuk menyala membutuhkan tenaga listrik. Nah, coba ada yang tahu tidak siapa penemu listrik? Kemudian bagaimana sih kok listrik itu bisa tersalurkan di rumah kita? Nah, supaya anak-anak paham, bagaimana kalau kita membaca dulu bacaan yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia. Nah, apa yang kalian dapat dari bacaan tadi? Iya, kalian jadi mengetahui listrik ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791. Nah, kalian juga mengetahui listrik itu apa sih? Arus listrik itu apa? Iya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang yang dapat merambat meski tanpa ada media perantara. Bagaimana sih proses listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, jadi arus listrik itu dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut dihasilkan melalui jaringan-jaringan listrik bertegangan tinggi yang kemudian nanti akan disalurkan ke menara-menara tinggi yang menuju ke generator. Kemudian dari generator itulah baru akan sampai kepada rumah kita. Nah,
saat akan sampai ke rumah kita, listrik itu disalurkan melalui rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu ada dua macam. Yang pertama rangkaian seri, kemudian yang kedua rangkaian paralel. Contoh dari rangkaian seri adalah pada lampu senter yang diserikan adalah baterainya, jadi menggunakan 2 baterai dan 1 lampu. Kemudian hal inilah yang menyebabkan kalau menggunakan rangkaian seri itu cepat habis atau boros. Kemudian contoh dari yang rangkaian paralel adalah misalkan kita di rumah. Nah, di rumah itu kan kalau kita menghidupkan lampu di kamar kita, itu lampu di ruang tamu itu belum tentu hidup, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita jadi tahu bagaimana peranan listrik dalam kehidupan kita itu sangat penting. Misalkan jika di malam hari tanpa adanya listrik, kita jadi tidak bisa melakukan aktivitas seperti sekarang ini karena terhalang keterbatasan cahaya yang ada. Jadi listrik sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, sekarang coba kalian tuliskan informasi yang kalian dapat sesuai dengan pertanyaan yang ada di buku siswa kalian. Kemudian nanti jawaban kalian difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp grup ya. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, ketika di malam hari kita akan melakukan perjalanan, kita menggunakan apa untuk menerangi jalan kita? Ya, kita menggunakan senter supaya jalan kita menjadi terlihat. Kemudian sekarang kita akan melihat senter ini. Nah, senter ketika kita membongkarnya akan menjadi beberapa komponen seperti yang pertama yaitu baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik. Kemudian yang kedua yaitu lampu reflektor. Lampu reflektor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya supaya lebih terang. Kemudian yang ketiga yaitu lempeng logam. Lempeng logam berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Kemudian yang terakhir yaitu saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik. Nah, berikut ini adalah gambar rangkaian seri pada senter. Jadi, dapat dilihat bahwa yang seri adalah baterainya. Jadi, 2 baterai yang ditumpuk kemudian nanti akan menyalakan lampu ini. Berikut ini adalah contoh pembuatan rangkaian seri yang lebih sederhana. Perhatikan baik-baik ya. Rekatkan 2 baterai dan tempelkan pada kardus. Kaitkan kabel pada dudukan lampu seperti ini. Kaitkan ke sisi yang lainnya. Rangkaian lampu sudah siap seperti ini dan dikaitkan dengan kabel yang lebih panjang di sisi yang lainnya. Kaitkan kabel pada saklar secara terpisah agar dapat berfungsi dengan baik. Jangan mengaitkan kabel antara satu dengan yang lainnya
karena saklar tidak akan berfungsi dengan baik dan lampu tidak akan menyala. Tempelkan kabel saklar pada bagian kutub positif baterai dan kaitkan kabel lampu pada bagian kutub negatif baterai. So let's try. Setelah kalian melihat video tadi, Ibu minta kalian untuk mencobanya, untuk merangkai rangkaian seri di rumah. Kemudian nanti kalian foto dan juga kalian kirim di WhatsApp. Anak-anak, apakah kalian ingat ketika lampu di rumah kalian dipadamkan atau mati lampu? Apa yang kalian rasakan? Ya, tentunya sangat menyebalkan. Kalian jadi tidak bisa mencharger HP ketika lowbat. Kemudian kalian juga tidak bisa menonton televisi. Nah, bisa kalian bayangkan ketika zaman dahulu belum ditemukannya listrik. Orang-orang tentunya tidak bisa menonton televisi. Kira-kira mereka ngapain saja? Nah, Ibu mempunyai tayangan video yang akan menjelaskan mengenai perbedaan sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Masak air menggunakan kompor dan kompornya kehabisan gas, maka kita dapat menggunakan dispenser untuk memasak air. Kita memang bisa saja menggunakan kayu bakar, tetapi memasak dengan kayu bakar bagi sebagian orang hal tersebut sudah banyak ditinggalkan, khususnya bagi yang tinggal di daerah perkotaan. Kemudian, jika udara di lingkungan kita terasa panas, kita memerlukan yang namanya kipas angin. Kipas angin tersebut tentunya menggunakan energi listrik sebagai sumber energinya. Memang sih ada kipas angin tradisional yang menggunakan tangan, namun itu membuat kita capek. Sedangkan kipas angin listrik kita tidak perlu capek-capek mengipasi. Selanjutnya, ketika kita menyetrika, kita bisa menggunakan setrika listrik yang lebih efisien daripada menggunakan setrika arang. Contoh lainnya yaitu listrik sebagai energi bunyi. Kita bisa mendengarkan suara radio, televisi, dan lain-lain melalui speaker. Mungkin masih banyak hal-hal lain dalam kehidupan kita yang ditunjang dengan pemanfaatan listrik. Jadi listrik sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, setelah kalian melihat tayangan tadi, ada berbagai macam perbedaan sebelum dan setelah ditemukannya listrik. Misalkan dulu ketika belum ditemukannya listrik, kita ketika merasa panas kita menggunakan kipas angin. Dan sekarang ketika sudah ditemukan listrik, kita menggunakan kipas angin karena lebih mudah dan lebih sejuk tentunya. Nah, coba kalian buat peta pikiran yang isinya mengenai perbedaan sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Kemudian nanti kalian foto dan dikirimkan di WA. Tadi kan kalian sudah mempelajari mengenai listrik, penemu listrik, bagaimana arus listrik sampai ke rumah kita, kemudian bagaimana pentingnya listrik bagi kehidupan kita, dan kalian juga harus hemat ketika menggunakan listrik. Nah, bagaimana keadaan kalian setelah kita belajar bersama hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, banyak sekali. Kalian jadi tahu siapa penemu listrik, kemudian bagaimana sih listrik bisa mencapai ke rumah kita, kemudian manfaat dari listrik, perbedaan sebelum dan sesudah ditemukannya listrik, dan kita tidak boleh
boros dalam menggunakan listrik. Mempunyai tugas untuk kalian nanti dikerjakan di rumah. Nanti kalian bisa mengambil di sekolah untuk mengambil soal evaluasi. Kemudian nanti jangan lupa dikumpulkan. Tetap semangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Jangan menyerah, jangan malas-malasan, dan tetap semangat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Bye-bye.